Dukun atau yang biasa juga diistilahkan orang pintar adalah istilah yang secara umum dipahami dalam pengertian kepada orang yang memiliki kemampuan supranatural yang menyebabkannya dapat memahami hal-hal gaib yang tak kasat mata, serta mampu masuk ke alam tersebut, dan biasanya mereka juga dapat berkomunikasi dengan penghuni alam dimaksud, misalnya berkomunikasi dengan arwah. Sehingga oleh sebagian orang, kemampuan tersebut dipergunakan untuk membantu menyelesaikan masalah, misalnya untuk menyembuhkan penyakit, gangguan sihir, kehilangan barang, kesialan, dan sebagainya. Istilah dukun biasanya atau umumnya digunakan di daerah perdesaan, sedangkan orang pintar atau paranormal untuk menyatakan hal yang sama, namun lebih umum digunakan di antara populasi perkotaan, sehingga penerimaan sosial terhadap istilah orang pintar atau paranormal tersebut biasanya lebih positif dibandingkan penggunaan istilah dukun, meskipun memiliki persamaan karakteristik dalam hal bantuan yang diberikan. Berdasarkan historis, objek, subjek, syarat, ritual beserta unsur-unsurnya, simbol-simbol dan jenis-jenis ritual, maka istilah paranormal atau dukun atau orang pintar atau istilah lainnya bila ditarik dalam sebuah tradisi, tentu saja sudah pasti akan terdapat keterkaitan, misalnya dengan tradisi pada suku Dayak, khususnya atau salah satunya pada suku Dayak Bahe. Dan berikut ulasan singkat tentang dukun pada suku Dayak Bahe. Dalam dunia pengobatan, berdasarkan keterangan objek maupun subjek aslinya, seorang dukun pada suku Dayak, salah satunya suku Dayak Bahe di suatu wilayah, pantangan pertama mereka ialah meminta upah. Karena hal tersebut berkaitan dengan sumpah janji mereka terhadap kemampuan yang mereka punya, dan bila melanggar, beberapa masalah akan mereka dapatkan, baik itu kemampuannya yang hilang hingga karma buruk yang mengikat. Namun demikian, ada yang menjadi kewajiban untuk diberikan kepada seorang dukun, misalnya bagian dari kurban pada saat kegiatan ritual yang biasa juga diistilahkan suba. Biasanya, keseharian seorang yang dianggap dukun, terutama di wilayah pedalaman, beraktivitas seperti layaknya masyarakat pada umumnya, yaitu berladang dan berburu. Hanya pada waktu tertentu saja mereka menjalankan tugasnya. Itu pun biasanya berdasarkan beberapa faktor, bahkan tak jarang mereka menolak. Hal lain yang dapat menjadi dasar bahwa mereka tidak mencari keuntungan seperti yang sering dituduhkan, yaitu misalnya dengan memperhatikan kondisi ekonomi rumah tangganya, bahwa dukun asli atau istilah lainnya pada suku Dayak, terutama di pedalaman, tidak berbeda dengan masyarakat umumnya, bahkan ada pula yang masih di bawah. Di satu sisi, dalam dunia spiritual di zaman sekarang, berdasarkan pengalaman admin maupun keterangan lainnya, dalam prakteknya memang ada oknum yang merasa punya atau mengaku praktisi spiritual dengan motif mencari keuntungan. Bahkan ada juga yang mengatasnamakan adat dan tradisi yang setelah dikaji tidak ada korelasinya sama sekali dengan adat dan tradisi yang dimaksudkan. Dalam tradisi lama suku Dayak, seperti pada beberapa video Jubata Channel sebelumnya, peran seorang yang dianggap dukun cukup penting dalam masyarakat adat, terutama untuk beberapa kegiatan yang memang erat kaitannya dengan adat dan tradisi, misalnya untuk imam ritual pada suatu tempat keramat, sehingga merupakan suatu dilema yang pada satu sisi oleh beberapa dipandang sebagai profesi dan aktivitas yang sangat tidak baik, tetapi pada sisi lain setidaknya telah memainkan peran dinamis dalam sistem sosial, adat dan budaya suatu daerah atau wilayah. Hingga realitanya dalam dunia pengobatan, terkhusus di beberapa wilayah adat Bahe,
eksistensi pengobatan alternatif melalui dukun masih dipraktikkan dan masih menjadi pilihan sebagian masyarakat. Saudara, dalam suku Dayak Bahe, kemampuan seorang yang dianggap atau diistilahkan dukun yang tentu saja tidak lepas dari beberapa syarat tertentu. Masing-masing mempunyai karakter dan kemampuan yang berbeda-beda. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, dukun baranak atau orang yang membantu menangani persalinan. Selanjutnya, tukang babalak atau tukang sunat, dukun lian, dukun lenggang, dukun dendol, dukun babore, dan beberapa istilah dukun lainnya. Sejalan dengan perkembangan zaman dalam prakteknya, ada yang telah mengalami perubahan, tetapi tidak menghilangkan makna maupun nilai tradisinya. Misalnya dalam tradisi gawe babalak atau sunat, yang proses babalak atau sunatnya dilakukan oleh tenaga medis, namun syarat atau peraga adatnya masih sesuai dengan adat tradisi gawe lama babalak. Fenomena munculnya bermacam motif dan pandangan tentang suatu keyakinan bukanlah isu baru di masyarakat dan sudah barang pasti akan selalu menjadi perdebatan. Namun terlepas dari semua, menjadi bijaklah yang paling penting. Karena pada dasarnya manusia diciptakan sama, hanya sifat, karakter, dan jalan hidup yang berbeda-beda. Yang artinya satu yang salah bukan berarti salah semua. Satu menipu bukan berarti menipu semua. Nah, itu tadi ulasan singkat tentang dukun atau paranormal atau orang pintar versi Jubata Channel yang pada video sebelumnya sudah pernah diulas. Sebelum ditutup, bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk memberi dukungan dengan menekan tombol subscribe. Silahkan berkomentar bila ada tanggapan. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.